Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Langkah berbahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Untuk mengawali segala kegiatan kita satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Filipi pasal 4 ayat 8. Demikian dituliskan di dalam firman Tuhan. Nasihat terakhir. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Demikian dituliskan di dalam firman Tuhan. Melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan dengan memikirkan semua yang benar. Sikap-sikap yang terpuji, yang mulia dikatakan juga. Yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, itu harus kita pikirkan. Kita cari tahu, kita gali, kita pelajari untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak dikehendaki oleh Tuhan melakukan hal-hal yang tidak baik. Bila kita lihat di sini, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dinasihatkan kepada setiap kita. Kita dilarang untuk mengabaikan kebenaran, tetapi harus menegakkan kebenaran itu. Tidak boleh karena kekuasaan akhirnya mengabaikan kebenaran itu. Tapi kebenaran harus selalu kita lakukan. Kita harus ingat firman Tuhan sebagai sumber kebenaran yang harus kita pelajari dan hidupi. Tidak yang lain. Semua yang mulia, bahwa Tuhan harus selalu kita muliakan, kita tinggikan. Semua yang adil, karena Tuhan tidak menghendaki ketidakadilan. Bagaimana keadilan itu bisa dirasakan oleh setiap orang. Agar tidak ada yang akhirnya tidak memperoleh ketidakadilan atau tidak memperoleh hak-haknya. Dia tidak memperoleh keadilan karena dia orang kecil, orang yang lemah. Dia tidak mendapatkan hak-haknya karena dia bukanlah seorang pejabat. Semua yang suci. Semua yang suci. Kuduslah kamu sebab aku kudus.
suci, hal-hal yang suci, yang kudus harus selalu kita pikirkan. Bukan yang cemar, yang najis, tetapi hal-hal yang suci. Sehingga kita harus menghindari hal-hal yang najis, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Semua yang manis, pikirkanlah itu. Bukan kepahitan, bukan yang pahit, tetapi yang manis pikirkanlah. Hal-hal yang indah yang kita terima dari Tuhan, pikirkanlah itu, renungkanlah itu. Hal-hal yang baik yang kita terima dari sesama kita, pikirkanlah itu. Kita tidak boleh seperti seseorang yang telah menerima 9 kebaikan dari sesamanya, tetapi hanya karena 1 yang kurang atau yang membuat hatinya sakit, lalu dia ingat terus kesakitan atau kepahitan jadinya dirinya karena 1 kekecewaan yang dia terima itu, akhirnya dia mengabaikan 9 lagi hal yang baik, yang manis yang telah diterimanya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? 1 peristiwa yang mengecewakan, mengalahkan 9 peristiwa yang manis, yang menyenangkan. Tetapi pikirkanlah hal-hal yang manis, hal-hal yang indah, agar kita bisa bersyukur dalam kehidupan kita ini. Sehingga tidak fokus kepada hal yang kurang, tetapi hal-hal yang istimewa, yang baik. Semua yang sedap didengar. Sikap yang menghendaki orang lain marah itu tidak baik. Oh, saya akan buat dia marah. Di dalam firman Tuhan sudah diingatkan. Yang sedap didengar orang lain. Bukan mau menipu mereka, tetapi yang sedap didengar. Berita-berita yang baik, yang membangkitkan semangat, yang mendorong orang semakin bergiat melakukan hal-hal yang baik. Bukan menjatuhkan semangat mereka agar berhenti melakukan yang baik. Bukan seperti itu. Yang sedap didengar, sehingga mereka semakin bersungguh-sungguh melakukan hal-hal yang baik itu. Mencapai cita-cita mereka, mewujudkan ada sukacita ataupun kebaikan di dalam keluarganya, menolong sesamanya, yang sedap didengar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua yang disebut dengan kebajikan harus kita pikirkan. Dan semua yang patut dipuji. Hal-hal yang terpuji. Agar orang lain pun dapat meniru sikap-sikap yang terpuji itu. Sehingga dapat mengalahkan kejahatan dengan melakukan hal yang baik. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nasihat ini diberikan kepada setiap kita agar kita melakukannya, memikirkan semua yang benar, yang suci, yang sedap didengar, yang manis, membagikan sukacita kepada setiap orang, kabar sukacita, kabar keselamatan,
Kepada mereka yang di dalam kebimbangan, beritakan keselamatan yang diberitakan melalui firman Tuhan. Darah Yesus yang berharga itu telah menebus kita. Itu juga adalah sesuatu yang sedap didengar. Ternyata ketika kita meninggalkan atau datang kepada Tuhan ada keselamatan. Itu pun sesuatu yang patut dipuji. Sehingga orang lain terhindar dari kejahatan. Karena hal-hal yang baik yang kita sampaikan, yang kita praktekkan, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Kepadamu-lah ya Tuhan, kami senantiasa menyampaikan setiap permohonan kami, agar Engkau memberikan kami kekuatan untuk mampu melakukan setiap perintah-Mu, sehingga hidup kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, jika ada di antara kami pada saat ini, di dalam kebimbangan, atau di dalam kepahitan, agar kami bisa melihat hal-hal yang manis, yang Engkau anugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepadamu, agar kami juga dapat melihat hal-hal yang manis yang diberikan oleh sesama kami kepada setiap kami. Bukan hanya hal-hal yang pahit. Biarlah Engkau juga ya Tuhan menolong setiap kami untuk kesembuhan ketika ada di antara kami saat ini berjuang untuk sembuh dari sakit penyakit mereka. Berkatilah setiap kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.